suatu perkembangan yang sangat pesat jika diukur untuk zaman itu. Penduduk Madinah aja di masa itu cuma 10.000. Ketika Nabi datang lah, begitu Nabi Muhammad wafat, yang mensolatkan Nabi di Madinah itu totalnya 30.000. Coba pengen pikir, bisa ada manusia kehadiran beliau itu merubah tatanan dunia, sampai dikatakan ketika Nabi Muhammad itu berhijrah ke Madinah, itu orang Islam di Madinah itu totalnya hanya 1000-an aja, 1500 orang ketika Nabi berumur 53 tahun. Begitu Nabi berdiam di Madinah 10 tahun, maka semua sahabat Nabi di ketika beliau wafat itu totalnya sudah lebih dari 100.000 orang, ujar Imam Abu Zur'ah. Artinya berkembang lebih dari 100.000. Suatu perkembangan yang sangat pesat jika diukur untuk zaman itu. Penduduk Madinah aja di masa itu cuma 10.000. Ketika Nabi datang lah, begitu Nabi Muhammad wafat, yang mensolatkan Nabi di Madinah itu totalnya 30.000. 30.000. Padahal awalnya datang cuma 10.000, itu pun bergabung antara Yahudi dan penyembah berhala. 1.500 di Islam berubah menjadi 30.000 di Madinah, dengan sisanya di Mekah dan di kota-kota lain, yang bertotal lebih dari 100.000 orang. Besar kan, pesat. Sampai hari ini kaum muslimin berjumlah miliar. Tidak terhitung orang-orang yang mati. Maka kalau kita pikir, kenapa Rasul ini dari lahir tidak melihat bapak, bahkan tidak sempat lama hidup lawan kai. Karena itu ujar ulama untuk menutup celah orang menghembus keraguan ke kita. Karena bila Nabi dari kecil disayangi bapak, hidup dengan bapak, ditambah lagi bapak dan kai adalah orang mulia, maka orang mengatakan wajar aja Muhammad begitu aja. Kenapa? Karena kai dan bapaknya memang memberi perhatian lebih. Ini kada bapak meninggal ketika lahir, sudah meninggal bapak. 2 tahun, 2 bulan Nabi dalam parut, bapak sini meninggal sudah. Habis baru lahir, hidup dengan orang, dengan Halimah Sa'diyah. Imbah itu pulang umur 5 tahun, bulik ke mama, setahun aja lawan mama meninggal. Meninggal mama, hidup lawan kai, kada sampai 2 tahun kai meninggal. Kepindah-pindah. Nah, makanya di sini membuktikan benar apa yang Nabi katakan, ada bani Rabbi, aku ini dididik langsung oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah memperbaiki didikannya kepadaku. Jadi Nabi itu berada dalam didikan Tuhan langsung. Karena kita melihatlah anak apabila ini yatim, atau apalagi yatim piatu dan seterusnya, nah itu tentu apalah kita katakan kuranglah kasih sayang yang ingin dapatkan dan perhatian yang ingin dapatkan untuk pendidikan kurang. Ada yang kurang. Tetapi Nabi ditambah lagi dengan keadaan masyarakat Quraisy saat itu yang bukan Yahudi, bukan Nasrani loh. Mekah itu pure penyembah berhala. Mekah itu pure penyembah berhala. Kalau Madinah, iya ada orang Yahudi. Mekah ada, Mekah itu tulen penyembah berhala. Lalu ketika Nabi Muhammad dewasa, ditanya tentang Ashabul Kahfi, ditanya tentang Dzulqarnain, ditanya tentang cerita peristiwa-peristiwa dahulu oleh orang Yahudi yang menguasai kitab, Nabi bisa menjawab. Di mana Nabi tahu kalau bukan wahyu yang turun dari Tuhan? Kabar itu di mana Nabi tahu? Kalau Nabi itu lahir di Romawi, mungkin orang katakan wajar Nabi Muhammad begitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dididik dari kecil di lingkungan yang terpelajar. Kalau Nabi Muhammad lahir di Persia, mungkin orang katakan itu filsafat mewarnai Nabi. Tapi Nabi Muhammad lahir di Arab yang notabene masyarakatnya jahiliyah. Datang manusia membawa peradaban yang sampai hari ini masih ada dan terus ada sampai kiamat. Kan luar biasa, menunjukkan bahwa beliau itu adalah benar-benar seorang nabi bagi orang-orang yang mau berpikir.